kepada kalian semua bahwa hari ini tanggal 1 seperti biasa nanti akan dibuka link untuk mengumpulkan tugas KI1 atau tugas keagamaan bulan September. Difoto, dikumpulkan tanpa foto kalian mengikuti ibadah ya. Jadi cukup foto apa? Iya, tulisannya saja, laporannya saja yang ada di buku keagamaan. Teman-temannya sambil dilihat di televisi yang ada di depan masih ada temannya yang tidak membuka kamera ya. Ya kan? Ya. Nah, makanya. Oke. Nah. Apa Fuji? Tanggal berapa? 25. KI1, kenapa? Enggak mungkin, mesti ada. Iya, semua mesti ada di gerejanya, masing-masing ada bacaannya. Dilihat lagi nanti ya di internetnya ya. Misal hari Minggu tanggal berapa itu pasti nanti muncul lengkap bacaan-bacaannya. Iya, 25 itu. Oke, nah semuanya sekarang yang kedua pengumumannya. Minggu depan itu kita sudah membahas tentang 10 perintah Allah. Maka mulai pulang sekolah nanti kalian menyicil untuk menghafalkan 10 perintah Allah. Karena nanti ada ya tugas KI 4 tentang 10 perintah Allah. Memang dibuat video. Tapi pada saat pertemuan seperti ini, Bu Ino akan pilih langsung semua anak, Bu Ino acak, tapi pasti semua mendapat giliran untuk menyebutkan 10 perintah Allah secara live. Jadi hari ini misalnya Bu Ino maunya 2 atau 3 anak, minggu depannya lagi. Jadi semua harus hafal. Maka tugas K4 tidak boleh ada yang membaca. Benar-benar dihafalkan 10 perintah Allah. Karena nanti sampai kelas 6 pun 10 perintah Allah tetap ada. Bahkan kamu lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya SMP, SMA itu masih ada 10 perintah Allah. Maka harus dihafalkan, dicicil mulai sekarang. Oke, paham ya anak-anak? Apa? Menghafal? K4-nya, kenapa? Masih lama, karena kita K4-nya kurang 1 lagi, tapi mulai dicicilnya mulai minggu ini, karena minggu depan sudah pelajaran tentang 10 perintah Allah. Dilihat lagi nanti di jadwalnya ya. Agama hanya kurang 1 nilai K4 saja. Caleb, Dominic, Chelsea, Emily, dinyalakan kamera. Sekali lagi kalau tidak menyalakan kamera, Bu Ino kurangi poinnya. Tidak tertib, tidak disiplin. Dari awal hingga akhir, ya tidak mau menyalakan kameranya. Bu Ino, Joan izin ke belakang. Sekarang kita berdoa dulu ya, Ji. Caleb, Bu Ino kamu tinggal di mana? Oke, kita awali dengan berdoa. Dibaca bersama-sama ya doanya. Mic-nya dinyalakan atau dimatikan, Bu? Nggak bisa, nanti temanmu nggak terlihat kalau tulisannya besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami.
yang berkumpul di sini sebagai saudara dan saudari. Berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami dapat memahami betapa pentingnya bekerja sama antara kami sehingga hidup kami lebih berarti bagi sesama, masyarakat, bagi bangsa dan gerejamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Mengembangkan diri dengan bekerja sama. Ya, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Pelajaran 2 tema G. Nah, sekarang kita lihat di sini ada doa pembuka. Masih ada yang matikan kamera. Tadi sudah kita berdoa bersama-sama. Kemudian kita lihat indikatornya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Menyebutkan beberapa kebutuhan hidup manusia untuk dapat memenuhi atau melayani kebutuhan tersebut. Menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam melakukan kerjasama, bekerja sama dengan teman. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang kita lihat ada sebuah film tentang bagaimana sih pasar barter itu ada bacaannya, ceritanya di buku paket kalian agama yang dapat dari perpustakaan itu loh. Bawa enggak? Itu Dilan bawa itu. Yang itu. Nah, oh ya, siapa? Viola itu bawa. Saya punya. Ini Bu. Dominic punya. Coba dilihat di daftar isinya yang pelajaran 2 tema G tadi. G. Gajah. G, gajah. Berapa, Bu? Halaman. Saya dilihat di daftar isinya. Halaman berapa? Yang G yang mengembangkan diri dengan bekerja sama itu halaman berapa? Dominic sudah ketemu? Bianca sudah ketemu? Belum. Udah mau ketemu nih, Bu. Halaman 36. Halaman 36. Ya, dicari di situ bacaannya tentang pasar barter Wulandoni ada? Ada. Oke. Ketemu. Nah, sambil kalian baca, sambil dilihat filmnya ya. Ya. Ya, ini lihat filmnya saja. Pagi itu, Katarina sedang melakukan. Suaranya terdengar yang di rumah? Ya, dengar. Kurang terdengar. Akan menyiapkan daging untuk dibawa ke pasar. Oke. Mereka memiliki stok kulit paus dan daging paus untuk ditukar dengan bahan pangan yang dihasilkan warga pegunungan seperti pisang atau ubi. Robert lebih dulu meninggalkan rumah untuk melaut. Bu, biar suaranya lebih keras, di slideshow aja, Bu. Apa, Cid? Kalau mau suaranya lebih keras, bisa di slideshow tuh ditekan, Bu. Enggak, kurang keras suaranya. Soalnya di sekolah keras. Ya, mungkin ada yang kurang keras. Bisa yang perlu ya.
Punya berapa ekor? 1, 2, 3, 4 tambah anak 8. Gabung sama suara Tuhan. Itu isi paus. Ya, silakan minum. Apa sih pasar barter itu? Kita lihat di sini ya. Ya, bertukar barang dengan barang. Barter yang tersisa. Pertama, pasar Leoraja dan pasar Lamalara. Pasar di Lamalara ini sebetulnya pasar pengganti dari pasar di pusat kecamatan Luandoni. Pasar Barter Luandoni saat itu ditutup setelah kasus pembunuhan yang dikhawatirkan menurut konflik sara yang lebih besar. Pasar Barter di Lamalara ini hanya buka setiap hari Jumat. Sedangkan pasar di Leoraja yang berjarak 12 km dari sini buka setiap hari Rabu. Pasar ini bagian dari ekosistem ekonomi yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan paus atau mamalia di Lamalara. Orang-orang di pantai menyediakan ikan kering atau sumber protein, dan orang-orang di pegunungan membawa karbohidrat atau makanan pokok seperti pisang, ubi, jagung, atau sayur mayur. Pasar barter dimulai sekitar pukul 8 pagi untuk memberi kesempatan transaksi menggunakan uang. Mereka yang bukan petani atau nelayan, misalnya pegawai negeri, mendapat kesempatan bertransaksi dengan uang. Pada tahap ini, tak boleh ada yang melakukan barter terlebih dahulu. Yang sedang marah-marah ini adalah mandor pasar yang bertugas memastikan tak ada yang memulai sebelum keluar berbunyi. Sebelum kemudian ditiup tanda dimulainya pasar barter, mandor pasar yang lain memungut pajak atau retribusi. Bentuknya bisa uang, bisa juga berupa barang. Ada hari yang kita bayar, ada hari yang tidak. Biasanya sekali. Mama isi masih. Kalau tidak ada uang bisa makan, tapi kita minta uang supaya bisa beli makanan banyak tepang, kalau gitu. Kalau kan bisa lagi. Setelah semua pajak terkumpul, maka tibalah saat yang dinantikan. Katarina menukar ikan asin dan daging paus kering dengan pisang untuk anaknya, serta ubi untuk makanan babi.
Oke, sampai di sini dulu. Nanti Bu Ira akan kirimkan juga PPT-nya ke BCR kalian. Jadi, sama pada prinsipnya yang sudah kita pelajari, bahwa pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Ya, atau yang disebut sebagai makhluk sosial. Nah, ya, jadi karena di sana sistemnya tidak sama seperti kita, tidak semua orang memiliki uang. Yang dimiliki hanya barang saja, hasil kebun mereka, hasil ternak mereka, hasil perburuan mereka. Maka yang dijual cara untuk meneruskan kehidupan mereka, cara untuk mengatur ekonomi itu dengan barter, menukar barang dengan barang. Nah, jadi dibutuhkan kerjasama yang baik. Kalau uang kita membeli barang dengan menggunakan uang, kita tahu bahwa nilai rupiahnya berapa, harga jualnya berapa. Tapi kalau barang dengan barang kan harus benar-benar bekerja sama untuk memberikan supaya di antara dua-duanya ini sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Masa hanya satu ikan asin nanti ditukarkan dengan pisang yang jumlahnya banyak itu, yang satu liang yang ada terdiri dari beberapa. Nah, ya, itu kan namanya tidak adil kan, tidak ada kerjasama yang baik kan. Tapi kalau misalnya 5 ikan asin atau 6 ikan asin ditukarkan dengan satu pisang yang jumlahnya banyak, itu baru adil, baru terjalin kerjasama yang baik. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat tentang kitab suci yang tentang mengembangkan diri dengan bekerja sama. Ada di LKS kalian. Halaman 6. Halaman 6. Ya, 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26 sudah ketemu. Nah, itu ingin menunjukkan bahwa antara anggota tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki saling membutuhkan, saling bekerja sama. Tidak ada manusia yang diciptakan hanya mata saja. Yang ada jadi mengerikan nanti ya. Tidak ada manusia yang diciptakan telinga saja, tidak ada. Pasti semuanya lengkap diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Maka mata dibutuhkan untuk melihat. Kita menunjukkan mata, otomatis tangan, kemudian mulut, itu semuanya bergerak sesuai apa yang kita inginkan. Sama-sama bekerja sama untuk yang terbaik dalam tubuh kita. Maka antara satu anggota dengan anggota yang lainnya tidak ada berdiri masing-masing, tidak ada yang seperti itu. Mereka saling memberikan penghormatan khusus, saling memberikan perhatian atau saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Itu ya. Kita lihat lanjut peneguhannya. Ini ada di halaman 5. Dibuka halaman 5. Hanya dalam persekutuan gereja atau yang berkumpul menjadi umat Allah di dalam gereja, itu yang mengimani Yesus Kristus. Tapi kalau pertanyaannya seluruh agama yang mengimani atau percaya adanya Tuhan. Sama dalam Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau hanya gereja saja,
yang mengimani juga adanya Yesus Kristus. Kalian menyerahkan diri untuk dibaptis, pergi ke gereja, itu karena kalian percaya akan Yesus Kristus. Tuh ya, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kemampuan dan karunia yang kita miliki pasti untuk kepentingan bersama. Sebelum menerima pewartaan Paulus, orang-orang di Korintus memiliki kepercayaan terhadap roh-roh dalam patung berhala. Ini sama seperti gambarannya umat atau bangsa mana yang berpaling dari Tuhan? Israel. Oh, pintar Dominik, bangsa Israel yang selalu melakukan penyembahan terhadap berhala atau dewa Baal. Nah, Yesus selalu bersahabat dengan siapa saja dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan sikap rendah hati. Seorang anak pasti ini ya akan merasa aman dan tenang apabila selalu didampingi oleh orang tuanya. Nomor 7, ini sebenarnya pertanyaannya ada di nomor 1 Romawi 1. Tetapi masih ada yang salah menjawab makhluk sosial. Padahal pertanyaannya apa? Jika tidak bisa hidup sendiri. Iya, karena manusia bisa hidup secara mandiri, secara sendiri, maka disebut sebagai makhluk pribadi. Tapi kenapa masih ada yang jawab makhluk sosial? Tidak baca soalnya baik-baik. Sikap iri hati akan merusak persaudaraan. Sebagai orang beriman, kita satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya yang dapat disebut dengan tubuh mistik Kristus, atau tubuh yang dimiliki atau penuh keajaiban, penuh keunikan, keanehan yang dimiliki oleh Kristus, sebab Kristus adalah Tuhan sendiri. Dengan melayani sesama berarti juga melayani Tuhan. Bermacam-macam roh yang dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Nih ya, langsung kita lihat yang ketujuh. Ada 3 tugas Kristus yang menjadi tugas kita. 1. Tugas Kristus apa? Imam, artinya apa? Menguduskan, Peter. Ya, Nabi mewartakan. Raja memimpin. Ya, raja memimpin. 3 ini harus ingat ya. Lanjut, bangsa Indonesia. Bentuk kerjasamanya disebut dengan gotong royong. Sama seperti hewan apa ya yang bekerja sama dengan bergotong royong? Pinter. Semut. Semut, iya pinter. Semut. Kayak lagunya yang di semut kecil itu kan. Itu ada bergotong royong cara kerjanya. Membangun rumah juga bergotong royong, mencari makan tuh selalu baris. Nanti kalau ketemu atau berpapasan dengan semut yang lainnya pasti berhenti. Salaman. Atau yang kita sering mendengar itu bahwa mereka bersalaman. Padahal kita nggak tahu tangannya sama tangannya saling menjabat kan, kita tidak tahu. Itu antenanya yang kena. Nah, itu bahasa. Spotnya satu dari Afrika, satu dari Indonesia. Ya gimana ya cara komunikasinya? Nah iya makanya. Nah maka gotong royong ini sangat diperlukan dan sudah terjadi di negara kita di Indonesia. Kalian misalnya hari ini ada lomba untuk kebersihan kelas, pasti satu kelas 4B ini akan bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan kelas supaya bisa menang, ya kan? Di rumah kalian misalnya hari Minggu besok ada kerja bakti, pasti semua bapak-bapaknya keluar kan untuk ikut kerja bakti di lingkungan. Membersihkan biasanya mau 17 Agustus itu pasti ada kerja bakti. Di gereja
Misalnya akan ada HUT gereja, maka gereja sebelumnya dibersihkan juga. Bergotong royong umat gereja membersihkan. Nah, tugas utama sebagai orang Kristiani atau orang yang dibaptis mengikuti Yesus, tugas utamanya apa? Mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Ya, manfaat kerjasama disebutkan lengkap ya. Kemarin Bu Ino masih lihat di LK kalian. Karena Bu Ino hanya perintahnya sebutkan, kalian semua menjawab satu yang disebutkan. Iya, pinter. Padahal sudah kelas 4. Belajar menulis. Lebih banyak dalam menjawab. Jawaban harus lengkap. Apalagi pelajaran kelas 4 tetap dipakai sampai nanti kalian kelas 6. Jadi diingat-ingat sungguh. Kalau disuruh menyebutkan tanpa di situ ditulis 2 atau 3, kalian harus menyebutkan lebih dari 2. Minimal 2. Jangan hanya 1 saja. Sekarang kita lihat LKS-nya. Yang membaca yang dari rumah dulu ya, supaya terdengar sari sekolah. Nanti kalau sudah baru yang di sekolah. Apa? Korintus kenapa? Hah? Loh lah, tadi sudah dijelaskan Bu Ino Dilan, di mana antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya saling bekerja sama. Tidak bisa berdiri sendiri. Bilang kemana duduk depan sendiri nggak mendengarkan. Nomor 1 apa? Nanti ya Ji, waktunya Bu Ino kurang 4 menit lagi ternyata. Dibaca Kensi. Nomor 1. Manusia mampu hidup mandiri karena manusia adalah makhluk pribadi. Oke, nomor 2, Nicole. Cerita banyak anggota tapi satu tubuh, ditulis Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, nomor 3. Sebentar Bu, ini kok yang keluar ini ada tebelannya warnanya hitam ya Bu? Oh, enggak apa-apa. Yang lainnya lihatnya bahasa. LKS-nya saja ya. Nomor 3, Jetro. Nomor yang ketiga, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita saling mengasihi dan membantu. Tutup lagi. Dan Gandhi tutup lagi. Saling mengasihi dan membantu. Membantu, D. Ya. Nomor 4, Rahel. Dalam membangun persekutuan gereja mendasarkan pada iman akan Yesus Kristus. Yesus Kristus, pintar. Berikutnya nomor 5. Kathleen. Sikap iri hati bertentangan dengan semangat Kristiani yang diajarkan Yesus. Yesus. Kemarin banyak yang menjawab Yudas karena tidak membaca soalnya baik-baik. Di situ tertulis sikap iri hati bertentangan, berarti bertolak belakang, tidak diajarkan dalam semangat Kristiani. Nah, yang mengajarkan tidak adanya sikap iri hati dalam semangat Kristiani itu siapa? Yesus. Jadi jangan membaca sikap iri hatinya, tapi dibaca baik-baik bertentangannya itu. Ya, nomor 1 yang menjawab Melodi. Dalam persekutuan gereja, kita dipersatukan oleh iman akan Yesus Kristus. Yesus Kristus, pintar. Nomor 2, Kaila.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu orang. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Pintar. Nomor 3. Inge. Yesus selalu bersahabat dengan sahabat saja dan tidak sombong. Hal ini merupakan sikap rendah hati. Ya, nomor 4 Chelsea. Sebagai orang beriman, kita satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya yang dapat disebut dengan tubuh mistik Kristus. Disebut dengan tubuh mistik Kristus. Nomor 4. Siapa yang belum? Kaleb nomor 5 dibaca. Halamannya gak ada, Bu. Saya cari-cari. Nah, kamu nyarinya di LKS yang lama nanti, jangan-jangan. LKS-nya kan sudah baru. Tema berapa sekarang itu? Tema 4. Ya, Tema 4, 5. Saya sudah cari di tema 4, tema FK. tema Yang G. ini loh, yang ini. Terus dilihat setelah PJOK, ada agama, habis tema F, nanti ketemu tema G. Kalau sudah ketemu tema G, dilihat halaman berapa? 9. Sekarang halaman 9. Masa harus satu-satu gitu, Wino nunjukinnya. Dari tadi kamu nggak PB berarti. Kalau kemarin mengerjakan dan mengumpulkan LKS-nya ke GCR Agama, pasti cepat tahu cara menemukannya. Lah, kalian nggak mengumpulkan toh di GCR Agamanya Bu Ino? Sampai jam berapa kemarin nggak dikumpulkan? Makanya sampai sekarang masih bingung halamannya yang mana. Oke, nomor 5, Kenzi. Nomor 5. Setiap minggu kita dipersatukan dengan tubuh Kristus dalam rupa komuni kudus. Ya, komuni kudus, hosti kudus. Kalau darah Kristus simbolnya apa? Dilambangkan dengan apa darah Kristus? Anggur. Anggur. Ini ya yang Romawi 3. Kalian tulis. Kristus itu roti. Ya. Nomor Romawi 3 kalian tulis dulu di PB. Coba dilihat, ditambahkan yang masih jawabannya satu-satu itu. Ditambahkan lagi. Oke, pintar. Yang nomor 5 itu jawaban sesuai dengan kalian masing-masing ya. Ya, kalian membutuhkan keberanian, roh semangat, roh pikiran, kesehatan, ya, kepintaran, keselamatan. Itu boleh ya yang nomor 5. Apa saja yang kalian butuhkan saat ini? Kamu hanya butuh satu saja berarti. Tambahkan lagi, Dilan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jangan lupa PR-nya sekarang halaman halaman 12 sampai. Oke. Bu Ino ulang lagi ya. PR-nya halaman 12 sampai 14. Jangan lupa tugas KI 1-nya dikirimkan. Jangan lupa lagi mulai menyicil menghafalkan 10 perintah Allah. Oke? Nanti sambil tidur dibaca, sambil makan dibaca,
Sambil nonton TV dibaca, nanti lama-lama hafal pasti. Iya. 1 sampai 5 dulu dibaca 5 kali. Nanti hafal. 6 sampai 10 dulu dibaca, pasti lama-lama hafal. Apalagi kalau kalian masih kecil-kecil ini pikirannya belum banyak pikunnya kayak yang sudah tua, pasti cepat hafalnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya.